dibutuhkan pemimpin-pemimpin yang dapat menangkap atau meresponi pesan-pesan Tuhan. Makanya hari ini saya akan bagikan tentang visi, ya saudara. Karena firman Tuhan berkata begini, umatku binasa kalau tidak mengenal Allah, ya. Dan mereka dikatakan juga di Alkitab itu liar, ya. Barang siapa tidak memiliki visi, ya, makanya menjadi liar, saudara, ya. Amsal 29 ayat 18. Di situ dikatakan begini, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Ya. Wahyu ini di dalam bahasa Inggris disebut visi. Kenapa banyak orang itu tidak mau berada di dalam rencananya Tuhan, menjadi orang-orang yang liar, ya. Bukan orang yang bertumbuh, bukan ketika dipercaya kemudian dikembangkan, karena tidak punya visi dalam hidupnya. Visinya itu hanya ya makan, tidur, kemudian aktivitas, makan, tidur, aktif terus saja. Dia tidak punya visi, tidak punya impian. Makanya saudara, untuk mempercepat laju pekabaran Injil di Indonesia dan di dunia bagian timur, itu diperlukan oleh orang-orang yang punya visi. Nah, saudara, ini kita lihat gambar ini adalah orang-orang yang punya visi. Ini Mother Teresa. Ini dia orang yang punya visi di Kalkuta. Dan mati bukan karena apa? Bukan karena kena kusta. Padahal dia melayani orang-orang kusta, saudara. Jadi banyak orang ini takut dengan COVID. Kalau saudara itu benar, ya. Banyak hamba Tuhan yang kena COVID, tapi lolos, saudara. Nah, ini melayani orang-orang kusta, saudara. Tidak kena kusta, meninggal bukan karena kusta, karena usia senja, saudara. Kemudian ada beberapa ini tokoh-tokoh reformasi. Ini adalah petrodolar, ya, ini di Amerika dan sebagainya. Karena yang membedakan orang, ya, bisa mengukir sejarah atau tidak itu karena tidak punya visi aja, tidak punya impian, tidak punya pengharapan, tidak punya kerinduan. Dan visi ini kan bisa diwariskan, saudara. Musa mewariskan visinya, membawa orang Israel ke tanah perjanjian kepada Yosua. Musa mati, tetapi semangatnya Musa, impiannya Tuhan yang ada di dalam diri Musa, visinya Tuhan yang Tuhan berikan kepada Musa, itu tidak mati, diwariskan kepada Yosua. Lah ketika saudara ini ngerti bahwa, ya, ini tantangan, ya. Tantangan itu tergantung respon kita mengambil tantangan ini. Memang bedanya ke orang tua dan orang muda, saudara, ya. Karena orang muda ini makanya ketika dia kumpul sama bebek jadi bebek. Tetapi ketika dia kumpul dengan Raja Wali, dia akan punya impian bisa terbang. Makanya perlunya, ya, anak-anak muda ini bukan dicengkoi tentang hal-hal yang menakutkan, takut ini, takut itu, sudah tadi, ya. Tapi dia harus disupport dengan kebenaran bahwa Tuhan itu besertamu, kamu tidak perlu takut, tidak perlu gentar. Kalau orang-orang muda ini dicekoi dengan hal-hal yang menakutkan, ya, mereka akan takut melakukan apa? Kita akan kehilangan satu generasi orang-orang pemberani. Dan tujuan, ya, iblis melalui COVID ini adalah orang-orang itu mati dalam ketakutan, sehingga bagi Kristenan mengalami kemunduran, sehingga dunia itu kembali kepada zaman
kegelapan, saudara. Nah, kita lihat di sini, saudara, apa yang saudara perlukan untuk membuat hal ini terjadi? Ini pribadi saudara, menjadi pengukir sejarah. Karena Mother Teresa juga mengukir di dalam sejarahnya. Dia rela tidak menikah dan dia rela untuk mendedikasikan hidupnya untuk melayani di Calcutta, India. Ini karena apa? Dia orang yang punya visi itu akan membayar harganya dengan sungguh-sungguh. Bahkan rela tidak punya anak, rela tidak menikah. Sekarang pertanyaan kunci yang pertama adalah apa? Apa faktor yang paling penting yang mempengaruhi percepatan pekabaran Injil? Apa faktor yang mempengaruhi supaya Injil itu cepat? Karena diperlukan orang-orang yang memiliki apa? Support, orang-orang yang memiliki apa? Daya juang yang kuat, orang-orang yang berani membayar harganya. Karena pekabaran Injil ini diperlukan adalah apa? Leadership, kepemimpinan, saudara. Jadi diperlukan banyaknya pemimpin-pemimpin di segala area. Makanya visi ini bisa mengubah sejarah dengan mempercepat laju pekabaran Injil melalui pemimpin, dari pemimpin yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kita ini ketika semakin banyak tanggung jawab di dalam pelayanan, kita ini mesti semakin makanan rohani yang semakin lebih banyak. Kalau enggak, fisik kita yang kalah, sudah pasti sakit. Kita ini terbiasa makan 3 kali, kemudian makan sekali, pasti lemah. Itu hal yang rohani itu sama, saudara. Ini saudaranya, maka jangan salahkan kalau saudara itu lemah, saudara. Mau lawan sama setan, mau lawan dengan masalah, kalah kita ini. Makanya perlunya ya saudara, kita ini kan dikatakan musuh kita ini bukan darah dan daging, tetapi roh jadi udara, penguasa pemerintah berat, penguasa, penghulu dunia yang gelap, roh jadi udara. Sementara kalau kita tidak ngasih makan roh kita dengan kenyang, kita lawan roh, kalah, saudara. Pertanyaan kunci yang kedua, apa kualitas pemimpin Kristen yang mengubah sejarah? Ini ada 8 nilai pokok, saudara. Nanti kita ya dilihat di bagannya itu, lanjut ini ya. Nah, itu yang pertama itu intim dengan Tuhan. Berarti kan kita punya apa? Relation, doa, pujian itu. Kemudian firman, orang itu gini, saudara. Kalau kita ini intim dengan Tuhan, ada masalah yang muncul firman, langsung, oh firman ini dapat. Ada masalah yang muncul lagu. Kalau saudara worshiper, bukan pemimpin pujian, saudara penyembah, itu langsung muncul lagu. Semakin banyak masalah, semakin bagus, semakin banyak apa? Puji-pujian yang keluar dari hidup saudara. Karena intim dengan Tuhan. Kemudian gairah untuk Tuhan. Kemudian apa? Kepemimpinan visioner. Maka saudara sehari-hari ketemu orang berapa? Menginjil itu pokok pertama apa? Kita mendoakan dulu. Kedua, kita bergaul. Kemudian kita berinteraksi. Bergaul, kemudian membagikan nilai-nilai. Membuat apa, nilai dunia dengan nilai kita ini kan berbeda. Kita harus hidup dengan nilai kita. Makanya agama itu dalam bahasa aslinya itu artinya tradisi. Ada banyak orang sudah jadi Kristen tapi masih pakai tradisi Buddha. Kemudian saudara, melibat gandakan pemimpin. Saya kan berjuang terus loh. Lewat FA orang dipercaya jadi gembala FA, jadi partnership. Setelah lulus SOM, ini kan sebenarnya kerinduan saya untuk melipat gandakan pemimpin. Karena apa saudara? Pemimpin itu adalah investasi yang terus menerus. Tapi ini memang harus investasi besar-besaran. Kemudian apa saudara? Prioritas pada keluarga. Jadi makanya berdoa buat keluarga untuk diselamatkan
untuk percaya Yesus itu supaya tidak menghalangi ketika kita memberitakan Injil. Kemudian apa saudara? Pelayanan yang setia, penata layanan yang setia. Kalau saudara, ini diperlukan orang-orang ketika dipercaya itu setia. Lah kita ini kan perlu mendorong orang lain untuk setia ketika dipercayakan pelayanan. Jadi pendoa-pendoa yang setia lah. Begitu. Masa sih kita ini orang ditaruh sebagai pendoa, contohnya kayak seperti tangan. Orang ditaruh jadi tangan. Ya. Akhirnya dia ngelirik pengen jadi kaki. Saudara nggak cocok. Makanya kan orang itu perlu setia dengan perkara kecil, kan dipercaya perkara besar. Kemudian integritas, kan nanti kita akan bahas ini belakangan ini, saudara. Nah saudara, makanya gereja ini punya misi adalah melatih dan mobilisasi para pemimpin dan pemimpin untuk menjangkau bangsa dengan Injil. Nah, di sini kan orang memuridkan tujuannya apa? Ada tujuannya apa? Supaya bisa memberitakan Injil. Ada Eva supaya kapasitas kepemimpinannya itu bertumbuh. Ada tanggung jawab terhadap orang lain. Ngerti tanggung jawabnya terhadap orang. Bukan untuk saya, karena apa? Kita ini sudah dipanggil menjadi murid Kristus. Kita punya tanggung jawab yang sama. Saya punya tanggung jawab, saudara. Tanggung jawab saya kerjakan bukan karena uang, tidak ada. Apakah saya pelayanan ke JDS mendorong orang berdoa karena saya digaji? Oh, tidak ada. Untuk ini loh, saudara, terlibat di dalam penginjilan dunia, terlibat untuk melatih orang lain, dimentori orang lain, disupport mereka, ditolong, diajar mereka. Kalau saudara diajar dan tidak pernah mengajar orang lain, saudara tidak pernah saudara tidak pernah akan pintar. Kenapa? Karena dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani, kata mengajar dan belajar mengajar dan diajar itu adalah sama, lamek. Itu orang diajar itu terus mengajar. Makanya next berikutnya, ini memperlengkapi pemimpin di gereja ini kan sudah lewat. Makanya saudara coba ikutin visi gereja. Kalau ada orang baru itu kan dilayani, sudah terima Yesus atau belum? Nah, belum, ditolong, bimbing dia terima Yesus secara pribadi. Kalau sudah terima Yesus, sudah baptis atau belum? Kalau belum, dilayani. Ada panduannya kok, saya berikan di buku Som itu panduannya bagaimana ngajar orang supaya dia dibaptis. Setelah sudah dibaptis air, ditanya sudah baptis Roh Kudus belum? Gitu. Didoakan. Kalau ditanya mau melayani, arahkan ke Som. Ikut Som. Kalau sudah mereka diarahkan pelayanan, saudara ini anak-anak Som ini sudah mau lulus. Coba saudara ini kayak memiliki mata seperti Yesus, rekrut dia untuk melayani. Coba saudara dengan apa yang ada pada kita ini sudah ada rule-nya memperlengkapi pemimpin. Itu tujuannya apa? Pekabaran Injil, saudara. Tujuannya mengabarkan Injil supaya diperlengkapi, supaya jemaat ini bisa mengabarkan Injil. Karena gini, peperangan di dunia akhir ini sudah, orang-orang Kedar, Nebayat itu kegencar sekali. Sementara orang Kristen sama COVID aja takut, saudara. Nah, saudara perhatikan ini dasar Alkitab yang pertama. Kita ini harus punya pemahaman yang sama dengan Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Ini dasar kita. Kita harus punya passion, punya gairah, atau punya kasih yang sama dengan Tuhan akan dunia ini. Jadi Tuhan sudah menyediakan ya korban penebusan supaya kita tinggal membawa orang itu percaya kepada Kristus. Gimana caranya? Sudah diajari lewat sok. Prinsip-prinsip, kalau kurang lagi, dunia itu terbuka lewat media, saudara. Buka caranya nginjil. Jangan kita ini mati kutu namanya. Ya, ini mempraktekkan kasih Allah yang besar ini. Jadi saudara ini harus perlu ya. Kemudian di dalam Lukas 19 ayat 10 dikatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita saudara kalau memaksa nginjilin face to face takut menginjili pakai media. Karena apa? Kalau kita memaksa orang itu masuk Kristen, penjara saudara. Tapi harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Punya kafe, jangan lagu dangdut yang di style. Lagu rohani kenapa sih? Itu menciptakan atmosfer. Loh, banyak orang itu takut ditinggalkan pelanggan tapi tidak takut meninggalkan mandat Tuhan, yaitu misi di dunia ini. Ini saudara, dengan hari Minggu tutup kok hari Minggu ya aku ke gereja. Itu adalah penginjilan saudara. Oh, ternyata Kristen ya. Itu loh saudara. Apakah saudara pernah benar terpikir di sini bahwa keputusan kita itu memberitakan Injil, membuat berita Injil itu disampaikan. Banyak orang takut kehilangan pelanggan, tapi tidak takut ditinggalkan Tuhan. Lebih takut ditinggalkan pelanggan, saudara. Nah, saudara, mari kita lihat dasar Alkitab yang ketiga. Karena engkau Yesus telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Kita harus mengerti bahwa semua orang, saudara, ini sudah disediakan penebusan, yaitu darah Kristus. Nah ini saudara, karena di sini dikatakan karena engkau telah disembelih dengan darahmu, engkau telah membeli mereka. Mereka ini siapa? Tiap-tiap suku dan bahasa, kaum dan bangsa. Artinya seluruh dunia ini sudah disediakan penebusan, yaitu Yesus Kristus. Amin. Ini yang harus kita, jangan kita menghalangi orang lain itu untuk percaya Yesus. Jangan batasi orang mendengar kabar baik. Jangan batasi orang itu menerima kabar keselamatan lewat media apa saja, traktor, lewat postingan di WA story saudara, di Facebook saudara. Ini. Jadi saudara, di slide berikutnya di situ ada 5 miliar lebih manusia itu masih membutuhkan Kristus. Nah ini saudara, 5 miliar lebih. Jadi ini diperlukan para misionaris. Ada 5 miliar lebih orang di dunia itu masih memerlukan Kristus. Kasih Tuhan itu tidak pernah berubah, hingga semua orang yang dijangkau kita diperintahkan, kita ini diperintahkan untuk menjangkau. Jadi saudara harus ngerti bahwa kasih Tuhan tidak berubah sampai semua orang itu terjangkau oleh Injil. Makanya dengan adanya teknologi, ini adalah cara kita cara Tuhan untuk menjangkau dunia dengan Injil. Lewat media tidak bisa dihalangi. Kemarin lewat TV saudara, dilarang
lewat KPI, ya kan? Lewat radio tidak boleh ada mimbar agama Kristen, nggak boleh. Tapi sekarang siapa yang larang? Kenapa? Itu media terbuka bebas. Siapa yang inisiatif? Tuhan. Makanya digunakan media untuk memberitakan Injil. Jadi jangan bilang aku mau diutus, nggak usah. Di HP kita ini dunia kita, dunia maya. Karena perintah Tuhan apa? Slide next ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nama Bapa, Anak dan Roh Kudus apa? Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan ngomong pergilah. Jadi pagi-pagi pergilah, langsung buka-buka ini. Posting, update status. Ya sudah. Kita apa? Ketika ada orang galau-galau, kita ngasih input yang tepat, yang benar, memberikan policy, ya, memberikan solusi kepada orang. Ya. Karena banyak orang-orang galau itu di media sosial ya, di posting-posting galau itu kan banyak. Nih. Jadi perlu kita ini jadi terang dimanapun. Kita ini terang, kita ini garam. Kemudian saudara, di Kisah Rasul 1 ayat 8 Tuhan berkata gini, kamu akan menjadi saksiku, saksi Kristus di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita ini diberi tiket, diberi mandat, bukan hanya di tempat kita, sampai ke ujung bumi. Maka temukan firman, makanya firman Tuhan ya, itu pelita bagi kakiku, ya kan? Pelita, firman itu pelita yang akan menunjuk, membawa kita itu melihat jalan di depan kita, saudara. Kalau kita ini malas, saudara, oh saya mengimani saudara, Tuhan kok berkata sampai ke ujung bumi. No, sampai ke ujung bumi. Tuhan ngomong sampai ke ujung bumi. Loh, tak perkatakan terus loh saudara. Kenapa? Kalau ini memang firman Tuhan dan aku ini berkenan kepada Tuhan, pasti firman itu digenapi dalam hidup. Kita ini bisa saudara. Tuhan itu membuka ruang yang sama buat semua orang. Tapi belajarlah setia saudara dalam perkara kecil. Jangan kita menilai diri itu menilai diri itu lebih rendah daripada penilaian Tuhan. Saya ini kan orang nggak bisa apa-apa. Saya kan nggak sekolah tinggi. Sekolah tinggi itu gampang. Tuhan itu bisa membawa. Yang penting kita ini saudara, coba bawa hidup ini kepada firman Tuhan. Tuhan akan memberikan visi jalan. Jalan dari mana? Yerusalem dulu, Yudea, seluruh Yudea dulu, baru Samaria, baru sampai ke ujung bumi. Jalani saja terus. Jangan kita berhenti iri orang lain sudah sampai sana. Kita enggak, sudah. Mari kita lihat. Ada 5 strategi mempercepat laju pekabaran. Yang pertama adalah berdoa. Katakan berdoa. Nah ini, kon doa susah saudara. Berdoa. Kemudian saudara, berdoa itu di sini dikatakan berani meminta kepada Tuhan. Berani itu tidak malu. Minta sama Tuhan. Saudara itu doa minta jiwa-jiwa, minta keluargaku, minta apa yang di dalam pikiran Tuhan taruh ini seseorang yang didoakan, minta. Nah kita lihat saudara, yang berikutnya itu memperlengkapi pemimpin. Ya, ini ada contoh-contoh ini ya. Mereka dengan cara apa? Ini dilatih. Ya. Sebelumnya ya. Ini lewat belajar, ya kan? Kelas.
Terus berikutnya, ini perjalanan misi 5 hari. Nah, saudara, ini perjalanan itu memperlengkapi orang. Saudara, makanya perjalanan ini misi. Kemudian berikutnya, ada kesempatan ikut konferensi. Ini apa? Konferensi, ikut konferensi, dapat input. Kalau saudara tidak berani membayar harganya, saudara akan jadi orang miskin pengetahuan, miskin rohani. Kemudian apa? Ini kita lihat ya, pemuritan, dimuridkan. Ini saudara, pemuritan. Saudara punya murid, mentori orang. Ini sudah dimuridkan lewat sudah lewat. Jadi dilanjutkan, anggota-anggota FA itu dituntaskan, diberesin. Jangan sampai itu dia ini ketika di gereja ini belum selesai. Itu tanggung jawab, itu kesempatan tak kasih untuk menyelesaikan. Entah itu di pelayani pelepasan, baptisan ya. Kalau pernikahannya belum selesai di dimentori. Ini namanya dimuridkan, pemuritan. Kemudian berikutnya itu mementori, ya kan? Mementori, melatih dan mementor para pemimpin. Dilatih. Makanya di FA itu ladang, tempat area untuk melatih. Yang tidak biasa doa disuruh doa, ditunjuk aja. Suruh mimpin pujian, itu tempat melatih. Jadi kalau sudah di FA bertahun-tahun kok mimpin pujian nggak bisa, ini berarti orang ini memang nggak mau dilatih. Kemudian apalagi berjejaring. Kemudian bergabung dengan tim. Ini kan ada tim PW ya. Tim, coba bagaimana menyulitkan tim. Tim doa, kita ada tim misi penginjilan. Jangan hanya saudara itu senang ditaruh nama tapi nggak bekerja, tidak bergerak sesuatu. Kemudian saudara, ini ada berikutnya tim ya, bersama organisasi itu dan lain itu memperlengkapi. Kemudian kuasa melipat gandakan di dalam 2 Timotius 2 ayat yang kedua. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah apa? Itu kepada orang-orang yang apa? Dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Memang cari orang yang bisa dipercayai itu tidak mudah. Karena kata kuncinya bisa apa? Kata kunci cakap mengajar orang lain. Kita boleh mempercayakan kepada seseorang, tapi standarnya dia juga cakap mengajar orang lain. Kemudian kita lihat ini tadi udah disinggung ya, 8 nilai pokok. Yang pertama, intim dengan Tuhan ya. Tuhan mencari laki-laki dan perempuan lanjut yang dikuduskan untuk memimpin dari sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi kata kuncinya itu dimulai dengan intim dengan Tuhan. Orang yang intim dengan Tuhan itu bisa berdoa di mana saja, saudara. Saudara sedang bekerja bisa berdoa, sedang di rumah bisa berdoa, sedang di jalan bisa berdoa. Ini namanya intim. Sama seperti kalau kita ini bawa HP, kita telepon itu lagi ngapa aja, di mana saja bisa berkomunikasi. Itu namanya intim. Nah, ini harus dibangun. Intim dibangun. Kalau intim ini kan dengar-dengaran, ya, karena berkomunikasi dengan saling. Kemudian Tuhan mencari yang kedua, laki-laki ini gairah bagi tuayan.
dan perempuan yang memiliki gairah atau kasih kepada mereka yang belum mengenal Yesus Kristus. Ya. Jadi Tuhan mencari orang-orang yang punya gairah bagi Tuhan. Jadi ada passion, ada gairah, ada kasih kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Saudara mungkin ngawali dengan berdoa untuk ya si A, si B, si C atau suku mana diadopsi dalam doa. Itu untuk karena apa? Di Lukas 19 ayat 10 dikatakan begini. Yesus datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi Tuhan menginginkan setiap orang dijangkau dengan kuasa Injil melalui apa? Yang mentransformasikan. Makanya kita ini perlu buat keputusan-keputusan benar, saudara. Keputusan-keputusan benar, saya katakan. Benar itu belum tentu baik buat semua orang. Karena benar itu seperti pedang ya, memisahkan. Benar itu tidak menyenangkan semua orang, tidak mengenakkan semua orang. Tidak selalu membuat nyaman orang lain. Ini gairah, pentingnya gairah. Dimulai dengan doa. Begitu. Jadi ini gairah kepada Tuhan. Kapan mulainya nggak ngerti, yang penting sudah didoakan. Putarkan lagu rohani. Lagu nggak berani yang terang-terangan Yesus ajaib instrumen, ya kan? Wah nanti ngantuk, ya malah ngantuk di situ kan, kepingin kopinya masih nambah. Jadi harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tulusnya apa? Untuk supaya mereka diselamatkan. Kalau kekristenan kita ini sudah kehilangan gairah, itu sama seperti orang yang menikah lama. Nah, ini yang berikutnya kepemimpinan visioner ya. Tuhan mencari laki-laki dan perempuan yang komit secara alkitabiah untuk mengejar visi. Ini yang dicari laki-laki dan perempuan, tidak ada banci. Mengejar visi, menetapkan goal, memobilisasi tubuh Kristus dan mengatasi rintangan. Jadi kita harus melatih diri mengatasi keterbatasan, mengatasi rintangan sebagai apa? Untuk melaksanakan amanat untuk menjaga bangsa bagi Kristus. Ini butuhkan yang namanya apa? Yang namanya minyak. Jangan jadi gadis yang bodoh yang tidak menyediakan minyak. Minyak dari mana beli minyak itu? Kita harus jadi gadis yang bijaksana. Kita harus bisa menyelesaikan rintangan. Karena Tuhan itu mencari orang-orang yang bisa mengatasi rintangan. Bukan seorang yang gampang mengeluh, gampang menyerah. Rintangan apa diatasi. Kemudian Tuhan mencari laki-laki dan perempuan yang mengajarkan Injil dan hidup secara peka, penuh kuasa dan relevan dengan budaya, sehingga kebenaran kekal dari Injil bisa dipahami dan diterima oleh setiap budaya di dunia. Saudara, orang yang relevan untuk lingkungan saudara adalah saudara sendiri, yang tahu budaya lingkungan saudara sendiri. Makanya saudara, lewat interaksi sosial ini kita lah orang-orang yang relevan di lingkungan kita untuk menjadi cincin meterai ya, kita mempraktekkan kuasa perkataan ya, untuk supaya dunia itu terbuka. Kemudian Tuhan mencari laki-laki dan perempuan yang memuridkan. Ini. Jadi saya berharap saudara mulai hari ini saudara ada laki-laki dan perempuan yang mau memuridkan orang lain, melatih ya, men-coach dan mementor para pemimpin lain
Jadi Gembala Eva mementor partnership mementor anggotanya, dimentori, dilatih orang itu. Kenapa? Supaya saudara? Ketika ada banyak orang-orang yang terlatih, saudara, kita ini seperti jaring itu semakin lebar, bisa mengerjakan banyak hal bagi Tuhan, bisa menjangkau semakin banyak orang. Kalau ada jaring-jaring yang beridil-beridil, yang gampang tersinggung, ya digantilah benangnya yang bagus, diubah paradigmanya dia. Kemudian Tuhan mencari laki-laki dan perempuan yang yakin bahwa keluarga adalah bangunan Allah dalam masyarakat, ya, dan yang menempatkan keluarga mereka sebagai prioritas di dalam mengembangkan pemimpin-pemimpin. Anak-anak saudara ini dilatih sebagai pemimpin. Kenapa? Saudara, pendidikan dasar itu adalah keluarga. Kalau di dalam keluarga diajarkan takut akan Tuhan, maka dia akan mudah diajarkan di gereja apa artinya takut akan Tuhan. Kalau di keluarga diajarkan malas ibadah, lah di gereja akan orang malas, saudara. Dimulai dari keluarga. Makanya Tuhan itu mencari laki-laki dan perempuan. Kemudian Tuhan juga mencari laki-laki dan perempuan yang menjadi penata layanan yang setia. Artinya orang yang dipercayakan di dalam pelayanan yang setia. Atas keuangan. Nih, atas keuangan, atas waktu, bisa menggunakan waktu dengan benar. Dan saudara, karunia rohani dalam kehidupan pribadi. Kita ini harus juga setia dengan karunia rohani. Kalau dipercaya penata pelayanan, itu mesti setia. Kalau kita nggak setia dalam harta orang lain, karunia rohani itu miliknya Tuhan, bukan milik saudara. Ini harta orang lain, itu miliknya Tuhan, karunia. Saudara tidak pernah akan dipercayakan hartanya sendiri. Jadi karunia rohani dalam kehidupan pribadi, kepemimpinan mereka tampak dari orang-orang yang dijangkau dengan Injil. Kemudian yang terakhir ini adalah integritas. Jadi Tuhan mencari laki-laki dan perempuan yang berintegritas, yang hidup dalam kekudusan. Integritas itu tulus, saudara. Tulus. Melakukan sesuatu itu nothing foolish. Tulus saja lakukan. Karena hidup ini dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ini penting. Saudara, pelayanan saudara dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Keuangan saudara dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Waktu saudara dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Kenapa? Ini akan dan kepada tubuh Kristus. Makanya kenapa orang itu mesti tertanam dalam gereja lokal, masuk di FA. Orang-orang yang mau di FA itu orang-orang yang mau dilatih integritas, mempertanggungjawabkan hidupnya kepada Tuhan dan tubuh Kristus. Jadi bisa dilihat oleh orang lain di sekitar, antara kesaksiannya dengan dengan fakta hidupnya. Makanya di Eva orang kasih aja kesaksian supaya dia terkontrol di situ. Itu namanya dilatih untuk bertanggung jawab terhadap Tuhan dan kepada tubuh Kristus. Hidup ini dipertanggungjawabkan, saudara. Makanya ini yang akan melindungi integritas itu, memuliakan Tuhan, melindungi kita ini dari kejatuhan dan mendorong pertumbuhan rohani, saudara. Kita akan bertumbuh kalau kita ini hidupnya bertanggung jawab terhadap Tuhan dan terhadap tubuh Kristus. Orang lain itu kita ini jadi jadi cermin buat orang lain, jadi cermin buat kita. Kesaksian seseorang diuji aja. Saya makanya sering uji kan perkataan orang. Tak uji, meleset atau enggak, ya sudah, meleset ya sudah. Ya.
Makanya itu yang menjadi pondasi yang kokoh itu adalah integritas. Tidak ada orang yang sempurna. Tapi orang itu seringkali tidak mau mempertanggungjawabkan. Salah benar itu dipertanggungjawabkan. Banyak orang memilih bohong, banyak orang melarikan diri. Ya kan? Banyak sekali. Integritas itu berani mempertanggungjawabkan dengan Tuhan, dengan saudara seiman. Ini akan menjadi pondasi yang kokoh. Next berikut kan di situ pondasi yang kokoh itu ketulusan, saudara. Seorang hamba Tuhan bernama William Carey, ya saya ini ngambil S2-nya di STT Misi William Carey. Dia berkata, berharap perkara besar dari Tuhan, mengupayakan perkara besar bagi Tuhan. Jadi kalau kita ini berharap perkara besar, kita harus berani mengupayakan, saudara. Ini berani mengupayakan. Selamatkan jiwa berapapun harganya, itu namanya diupayakan. Jadi kalau kita berharap perkara besar dari Tuhan, kita harus mengupayakan. Kalau kita ini berharap jemaat banyak, Tuhan banyak, saudara, kita yang harus mengupayakan. Kita harus ambil di dalamnya. Ini penting sekali, saudara. Makanya kita ini hari-hari ini perlu mengupayakan. Tuhan, apa yang mesti aku kerjakan? Apa yang mesti aku lagi perbuat, Tuhan? Apa yang mesti aku lakukan, Tuhan? Ini diupayakan. Gimana aku itu bisa 12? Diupayakan, saudara. Bukan hanya mimpi besar, berharap perkara besar, tapi harus diupayakan. Kita tidak. Ini jangkauan di dalam kolam masih banyak yang belum ikut FA. Jangkau aja di dalam gereja. Nanti baru jangkau keluar. Jadi harus berani mengatasi rintangan. Pemimpin itu harus bisa mengatasi rintangan. Makanya saudara, dunia itu perlu pemimpin. Kalau saudara itu mau meresponi panggilan Tuhan menjadi pemimpin, mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Tuhan mencari laki-laki dan perempuan. Mari yang laki-laki dan perempuan kita berdiri